Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak semua. Pada pembelajaran matematika kali ini kita membahas tentang bilangan irasional ya. Nah, di dalamnya ada bilangan akar, ada bilangan logaritma. Dan pada bilangan akar itu ada juga operasi perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada pengurangan. Juga nanti akan kita bahas bagaimana menyederhanakan bentuk akar, ya. Dan bagaimana kita menyederhanakan penyebut, ya. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Anak-anak, selamat berjumpa lagi pada channel YouTube kita Solusi Cerdas Matematika Rahman. Jangan lupa nanti setelah nonton di subscribe, ya, klik loncengnya agar dapat notifikasi pada saat kami mengupload video baru, ya. Kemudian like, silahkan komen, kemudian share kepada teman-teman yang sekolah di mana saja, ya. Baik, kita mulai. Nah, ya. Ini adalah operasi aljabar pada bilangan irasional, ya. Pada beberapa video yang lalu kita sudah belajar tentang ilmu bilangan, ya. Kalau lupa dibuka lagi video. Nah, anak-anak, kita lihat pada slide Sambungan ini. internet tidak stabil untuk saat ini. Untuk kita lihat. Nah, itu. Ya. Ada yang kita namakan perkalian dan pembagian bentuk akar. Nah, apa yang dibahas pada subbab ini adalah sebagai berikut, ya. Nah, perkalian akar A dikali akar B itu sama saja dengan akar dari perkalian bilangan akarnya, yaitu A dan B. Jadi akar A kali B, ya. Yang kedua, pembagian. Akar A dibagi akar B itu sama aja akar dari A per B, ya. Akar dari A per B. Jadi konsep-konsep ini akan kita bahas. Berikutnya adalah akar dari, nah, dalam kurung A plus B ditambah 2 kali A kali B itu sama saja dengan akar A ditambah akar B, ya. Penyederhanaan bentuk akar. Nah, kita lihat subbab berikutnya adalah bagaimana kita merasionalkan penyebut atau menyederhanakan penyebut, ya. Nah, jadi akan dibahas beberapa bentuk-bentuk berikut. Misalnya A per akar B sama dengan A per B kali akar B. Jadi itu didapat dari mana? Kalau pada buku-buku itu dikali akar dari penyebut. Jadi dikali akar B per akar B. Ya, sehingga jadinya akar B dikali akar B itu kan sama dengan B. Jadi A per B akar B. Yang lebih lanjut bentuknya A per. Nah, ini dia. B plus akar C. Penyederhanaan penyebutnya, perhatikan ini ya. Pada penyebut, jika tidak terdapat tanda akar, bilangannya dikuadratkan, ya. Atau yang ada tanda akar dia tidak dikuadratkan. Dan kalau tadi soalnya B plus akar C, di sini pemisahnya selalu negatif. Walaupun nanti di sana misalnya penyebutnya B min akar C, tetap juga negatif dia. B kuadrat min C. Lalu B plus akar C ini pindah menjadi pembilang, tetapi tanda pemisahnya berubah. Jadi seperti itu, B min akar C. Sehingga hasilnya adalah A dikali B min akar C per B kuadrat min C.
Jadi yang nggak ada akar dikuadratin, pemisahnya selalu negatif, ya. Jangan lupa. Berikutnya, ya. Berikutnya, kalau pembilangnya juga akar, sama saja prinsipnya. Jadi akar itu naik ke atas, yang tidak ada tanda akar di kuadrat, B kuadrat C selalu dikurang D kuadrat P, ya. Nah itu hasil, tinggal menghitung hasil akhirnya. Nah yang berikutnya adalah, ini masih muter dia. Yang berikutnya adalah logaritma. Ya, berbagai bentuk logaritma nanti kita bahas, ya. Tentunya pada video berikutnya nanti. Itu satu, B log A sama dengan X itu sama aja dengan B pangkat X. Ya. Jadi kebalikan, saling inverse antara eksponen dan logaritma. Ya. Nah, yang kedua adalah perkalian logaritma. B log P kali Q sama aja B log P ditambah B log Q. Ya. Kemudian yang ketiga pembagian. B log P per Q sama dengan B log P dikurang B log Q. Ya. Berikutnya kalau dia pemangkatan, B log A pangkat N, pengalinya pindah ke depan, ya. Dia menjadi N kali B log E. Kemudian yang kelima, B log A itu sama aja bentuknya kalau dia menjadi P log A per P log B. Nah, itu dia. Ya. Oke? Nah, ini konsep yang akan kita bahas pada bilangan irasional, operasi aljabar pada bilangan irasional, ya. Jadi, Bapak kemukakan dulu biar nanti sambil menunggu videonya, anak-anak bisa melihat literatur yang ada atau mencari di pustakaan, ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Perkalian dan pembagian bilangan akar. Nah, ini beberapa contoh. Yang pertama, 2 akar 5 dikali dengan, ya, 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 6. Nah, bagaimana caranya ini? Kalau ada soal seperti ini, maka konstanta dengan konstanta, bilangan akar dengan bilangan akar. Ya, jadi 2 nggak bisa dikali dengan 6. 6 sebagai bilangan akar, atau 3 dikali dengan 5 hasilnya 15, nggak bisa. 2 dengan 6 sama dengan 12 nggak bisa. Jadi bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan akar dengan bilangan akar, ya. Nah itu, jadi 2 dikalikan dengan 3, kemudian akar 5 dikalikan dengan akar 6. Ya, kita tuliskan 2 kali 3 akar dari 6 kali 5. Jadi hasilnya adalah 6 akar 30. Akar 30 ini bisa disederhanakan, ya, kalau mau. Ya, tetapi kayaknya tidak bisa lagi akar 30. Nah, bila mana nanti ada bentuk yang bisa disederhanakan, disederhanakan. Soal kedua, 6 akar 7 dibagi 4 akar 5. Nah, ini kita sederhanakan. Konstantanya 6 per 4 akar dari 7 per 5. Ya. Ini kalau kita sederhanakan, boleh 6 kali akar 7 kali 5 per 4 kali 5. Ya. Nah, nanti ada ini, apa namanya, rumusnya ada. Ya. Jadi hasil akhirnya 6 kali akar 35 per 20. Itu pun bisa disederhanakan kalau masih memungkinkan. Jadi 3 per 10 akar 35. Berikutnya nomor 3. 3 akar 2 dikali dalam kurung 4 akar 3 dikurang 5 akar 7. Sama prinsipnya. Bilangan dengan bilangan, 3 dengan 4, 3 dengan 5. Kemudian bentuk akar dengan bentuk akar, ya, bilangan akar dengan bilangan akar kita kalikan. Nah, seperti ini, ya. Tuh dia.
ada panahnya itu. Jadi hasilnya adalah 3 kali 4 12, akar 2 kali akar 3 akar 6. 3 kali 5 15, kemudian akar 2 kali akar 7 akar 14 ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Kalau kita lihat di sini, bisa enggak kita membuat kesimpulan dari contoh ini ya? Nah, coba perhatikan kesimpulan berikut. Ya, kesimpulannya bahwa masih muter. Nah, perkalian dan pembagian bilangan akar adalah perkalian dan pembagian antar bilangan akar. Tidak dapat dengan bilangan lain. Artinya bilangan akar tidak bisa dikali dengan bilangan asli, bilangan bulat, tidak bisa. Ya, akar tetap dengan akar. Bila mana bilangan bulat atau bilangan asli mau masuk ke dalam akar, ada ketentuan lagi, dia harus dikuadratkan dulu, ya. Baik, kita lihat slide berikut. Nah, ini dia bentuk akar. Nah, menyederhanakan penyebut. Bagaimana menyederhanakan penyebut, ya? Jadi menyederhanakan penyebut itu artinya merubah penyebut bentuk akar menjadi bentuk bilangan bulat menggunakan bentuk berikut. Nah, jadi sudah Bapak rangkum caranya. Nih, A per akar B itu sama aja dengan A per B kali akar B. Ya, tinggal ikuti aja. Begini contohnya. Kita lihat. 3 per akar 7, jadi 3 per 5 akar 7. Ya. Bentuk yang kedua, A per B plus akar C. Ingat tadi penyebut selalu negatif. Jadi A dikali, dinaikkan ke atas penyebutnya, tandanya berubah jadi min. Ya, selalu itu kalau min berubah jadi plus, jadi berlawanan dia. Per. Nah, tadi yang Bapak bilang, tidak ada akar dikuadratkan. B kuadrat dikurang C. Contohnya, ini dia. 5 per 2 min plus akar 3. Jadi 5 kali dalam kurung tadi plus jadinya min. 2 min akar 3 per 2-nya kuadrat. 2 pangkat 2 dikurang 3. 2 pangkat 2 dikurang 3 itu berapa? 2 pangkat 2, 4 ya. Kemudian dikurang 3. Jadi 1. Jadi hasil akhirnya adalah 5 dikali 2 min akar 3. Berikutnya, nomor 3. Kalau pembilangnya juga akar, prinsipnya sama aja, cuman beda di akar ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini. Sehingga hasil akhirnya adalah tuh ya. Yang keempat, kalau akar dalam akar. Oke, anak-anak, sampai sini bisa ngerti ya? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini coba kita latihan soal. Nanti kamu kerjakan di buku. Ya, silakan kumpul ke Bapak. Waktunya 2 hari ya. Jadi kalau hari ini, besok, lusa bisa kumpul ya. Batas akhir. Nanti Bapak posting juga di Google Classroom. Nah, perkalian dan pembagian bilangan akar, latihan soalnya. Ini soal sederhanakan bentuk akar di bawah ini ya. Ya, melatih ini untuk di rumah.
boleh lihat literatur. Nah, ini perkaliannya, kemudian ini penyederhanaan akarnya, ya. Nah, gitu. Oke, sekian anak-anak. Mudah-mudahan video ini dapat pengetahuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya.